Olah, hari ini nggak ada match. Gue males bahas Conference League dan UEL, nggak jelas ya. Apa namanya? Gue mau bahas apa yang terjadi, bukan apa namanya? Setelah dua pertandingan di Champions League ini, siapa yang kira-kira terbaik dari performa tim favorit terutama sama underdog. Besok akan ada preview, habis itu review sampai Senin ya, previewnya IPL. Oke? Jadi gini, 1-2 match sudah berjalan. Yang favorit itu kan 4 di atas kertas ya. So far itu 4 tim Inggris. Munchen, PSG. Munchen dari mana? PSG karena pemainnya. Jadi 6 ini di atas kertas favorit. Terus underdognya siapa? Kita lihat dari tiap negara. Prancis, gue nggak ngeliat. Spanyol, selain Barca Madrid terlalu ngedrop, mungkin gue nggak ngeliat Barca sih. Tapi kalau Barca semua full team, bisa ada peluang. Oke, let's say Barca Madrid underdog. Di Itali gue nggak ngeliat sama sekali, jujur aja ya. Karena kualitasnya pada saat dia harus ditentukan mereka ngedrop. Di negara lain, Rusia, Belanda, Ajax gue masukkan sebagai underdog, murni karena permainannya, teamworknya, bukan karena dia karena mereka menang 5-1 lawan Sporting, walaupun itu akan menjadi moral booster. Tapi seperti 3 tahun lalu mereka masuk semifinal, di detik-detik akhir kalah, faktor luck lah kalau gue bilang, sama Spurs. Akhirnya Spurs yang masuk final. Jadi untuk gue itu Ajax underdog. Jadi kita punya 3 underdog. Oke? Kita bahas satu persatu. Kita lihat di Inggris. Tiap klub ini kan punya kelemahan ya. Kita mulai dari Man City lah. Man City itu gue bilang, dari kita tahu semua dari squad bagus, semua bagus. Tapi yang menjadi masalah dari Man City, dan gue nggak tahu apakah ini akan menjadi fatal kalau mereka main di Champions League, adalah nggak punya striker. Oke, kita tahu bahwa Red Bull kalau gue bilang nggak bisa jadi parameter karena mereka ketemu Leipzig yang bermain terbuka, kebobolan 6 gol. Semua dari 6 ini cetak gol, 6 pemain yang berbeda, itu plus point. Cuman mereka itu kan bukan terkenal bahwa pemain yang konsisten cetak gol. Kayak Ake cetak gol, jarang sekali, ngerti nggak? Terus dan kebobolan 3. Jadi belakang itu masih jadi PR, terutama dengan counter attack. City itu masih jadi PR, walaupun City cukup jadi favorit ya, tapi dari sisi permainan masih harus diperbaiki lah, harus lebih konsisten lagi menjalankan, karena final kan masih Mei tahun depan, jadi masih banyak waktu lah. Terus kita ke Liverpool. Nah, Liverpool ini gue selalu bilang, kalau nggak ada yang cedera aman-aman aja. Kemarin nggak ada yang cedera. 2 pemain terbaik dicadangkan sama Klopp. Nah, Klopp ini sombong, arogan. Dia ingin membuktikan ya kita butuh rotasi. Kalau lu rotasi, mbok ya Diogo Jota yang dirotasi, ngerti nggak? Tapi yang dirotasi justru 2 pemain terbaik. Kalau lu mau kasih waktu untuk Gomez bermain, ya kenapa nggak di Liga aja lawan tim cemen? Kenapa harus di Champions League lawan Milan? Milan ini kan mainnya Spartan, dan di belakang berapa kali kewalahan, walaupun selain 2 gol itu nggak dapat peluang besar ya. Setahu gue ya setengah peluang lah. Tapi di situ kelihatan bahwa Liverpool ini sangat tergantung oleh Van Dijk dan Mane. Seegois-egoisnya Mane, dia masih punya kontribusi besar. Dan ya gue nggak tahu kalau belajar atau enggak, karena 11 yang terbaik itu harus turun, dan itu definitely tidak dengan Joe Gomez maupun dengan Origi, itu enggak banget lah. Ya semoga dia belajar lah. Kalau seandainya nggak ada yang cedera dan 11 pemain terbaik, definitely Liverpool itu calon juara untuk gue. Kita ke Chelsea.
Chelsea ini lagi di atas angin. Celah-celahnya walaupun gue bilang banyak celah, terutama di lini tengah ya, terutama di lini tengah mereka bermain dengan dua central midfielder ya, satu DM tapi DM-nya juga cukup mobile. Itu banyak sekali space yang kurang sekali dimanfaatkan. Tapi jelas Chelsea plus poinnya lebih banyak daripada minus poinnya. Sekarang tidak ada satu klub yang benar-benar selalu konsisten kan. Kita lihat tahun ini kan menjadi menjadi percobaan buat Tuchel. Kalau mereka seandainya drop berapa kali bisa nggak bangkit lagi, karena mereka pasti ada kalahnya. Nggak mungkin nggak. Chelsea ya kalau mereka bisa konsisten, benchnya bagus, bermain dengan 3-4-3, ya juga salah satu kandidat kuat. Apalagi mereka tahun lalu sudah juara, cuman 2 tahun beruntun mempertahankan. Lihat skuadnya Chelsea dibanding dengan skuadnya Madrid pada saat mereka 3 kali beruntun juara UCL, beda banget, jauh malah di bawah itu. Jadi gue tidak lihat kandidat oke, karena UCL kan selalu ada kejutan, tapi gue tidak lihat Chelsea bisa menjadi kandidat yang kuat. Oke. Pemainnya bagus, teamwork bagus, cuman tidak benar-benar top lah, kayak waktu Madrid juara Champions League. Terus kita ke MU ya, dari 4 besar ini MU paling menyedihkan kalau gue bilang. Bukan karena ini objektif, gue sama sekali nggak ada benci-bencinya sama MU, tapi gue merasa fansnya tidak realistis saja, dan semua yang gue katakan pelan-pelan ketahuan bahwa Ole ini nggak bisa kelola tim hebat, dan akhirnya pandit Inggris juga yang ngomong. Padahal gue udah lama bilang begitu. Bukan karena gue benci atau apa, karena MU ini punya squad yang luar biasa menurut gue. Bagusnya kalau mereka kan jarang cedera. Pogba, Bruno itu kan nyaris nggak cedera. Maguire, De Gea, sekarang ditambah Varane. Walaupun Varane untuk gue masih tanda tanya apakah dia lebih bagus dari Lindelof. 2 kali jebol lawan Castle sama kemarin lawan Young Boys itu salah Varane juga. Dalam arti kalau defender bagus ya harusnya bisa menahan serangan kayak gitu. Terutama pelatihnya itu yang untuk gue tanda tanya besar, dan itu sudah gue katakan, dan banyak orang juga setuju sama gue. Jadi untuk gue itu jujur MU bukan kandidat untuk juara. Kalau lu bilang Chelsea, City, Liverpool, gue masih iya, karena mereka bukan dari permainan kemarin ya. Karena MU pun kesulitan Chelsea pun kesulitan lawan Zenit, hanya dengan bola crossing, bola atas bisa cetak gol, walaupun mereka menguasai pertandingan dan menciptakan cukup banyak peluang. Tapi MU gue nggak ngelihat MU bisa konsisten ngandelin skill doang, bisa menang terus, murni karena pemainnya. Jadi untuk gue MU itu gue coret tinggal 3. Terus yang gue sangat impress itu Munchen. Bahkan gue pertanyakan, apakah ada klub yang bisa mengalahkan Munchen dan mainnya kayak gimana? Munchen awal-awal terseok-seok di bawah Nagelsmann, dan kemarin menang 1-4 lawan Leipzig. Terus 3-0 lawan Barca, itu bukan hanya 3-0 aja. Nah, karena golnya pun juga gol-gol lucu. 2 kali kena tiang balik baru cetak gol, terus 1 gol deflect. Tapi permainannya itu gila, Munchen itu bener-bener kayak robot. Bahkan kayak kalau gue bilang kayak 2 tahun yang lalu, di mana mereka sangat perkasa. Formnya itu kembali lagi. Ditambah Gnabry itu cadangan loh. Coman juga cadangan. Mereka juga punya speed yang luar biasa, yang hanya PSG mungkin punya, nggak tahu yang lain ya, yang bisa ngimbangin lah. Mbappe mungkin yang bisa ngimbangin. Itu gila banget Munchen. Jadi untuk gue pada saat ini Munchen adalah kandidat terkuat. Benchnya juga lumayan. Sabitzer kemarin baru dibeli dari Leipzig, main berapa menit. Terus ke Ajax ini murni dari permainan, nggak ada pemain bintang, tapi sistem Ajax ini luar biasa.
mereka sudah membuktikan berapa tahun lalu menang di kandang Madrid, menang di kandang Juve, lolos sampai ke semifinal. Itu bukan kebetulan. 9 orang bisa nahan Chelsea di kandang Chelsea. Karena filosofi ini dipertahankan dan semua pelatih yang datang itu bermain sesuai dengan filosofi itu. Maka dari itu untuk gua Ajax adalah underdog. Kalau semua aman, tidak terlalu banyak yang cedera, Ajax bisa ya perempat semifinal harusnya bisa. Kecuali kalau ketemu Munchen duluan ya, feeling gue sih selesai. Tapi ya you never know. Terus ya 2 tim di Barca, Madrid boleh menang kemarin. Fansnya ngebully gue karena gue bilang Inter bisa menang. Ya definitely. Kalau gue kan ngeliat dari permainannya dan peluangnya, definitely Inter banyak peluang dan Madrid itu diselamatkan oleh Courtois. Ya lo boleh setuju nggak setuju itu hak lo. Jadi Madrid beruntung banget kemarin bisa menang lawan Inter. Untuk gue sih Madrid Madrid dan Barca itu underdog. Kalau Barca full team itu bisa mempersulit banyak orang. Nggak selalu menang ya, tapi bisa mempersulit. At least lebih bagus daripada match sebelumnya. Tiba-tiba inget Inter. Kalau seandainya gue harus pilih satu tim dari Italia, gue pilih Inter. Inter kemarin gue kaget juga bisa mempersulit Madrid, karena Madrid kemarin main gak bagus banget. Cuman Inter bisa membuat kejutan lah. Jadi underdognya untuk gue itu Ajax, Inter, Barca, Madrid. Yang favorit ya Chelsea, Liverpool, Munchen, sama City. Kita lihat tahun depan perkembangannya seperti apa. Karena dalam berapa tahun ini kan sekarang September, bulan Mei masih jauh, semua masih bisa berubah. Oke, thanks for watching.